sesi berikutnya. Nah, kita akan membahas subbab berikutnya, yaitu tentang kategorisasi mubtada. Ya, kategorisasi mubtada. Ya. Di kitab Jurumiyah itu dikatakan apa? Wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua kategori. Satu, zahirun, zahir, wa mudmarun, dan yang kedua mudmar, yang didomirkan atau berupa isim domir. Nah, mana mubtada yang zahir? Mubtada yang zahir itu tadi contoh-contoh mubtada yang sudah kita bahas. Ya, ada menggunakan nama orang, ada yang menggunakan nama benda, gitu kan? Ada yang tadi contoh misal menggunakan isim isyarat. Nah, itu adalah mubtada zahir. Nah, mubtada dhamir katanya al-mudmaru ada berapa? Isna asyara. Ya. Wahya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Jika kita menemukan domir dengan lafaz seperti itu, jika kita menemukan domir dengan lafaz seperti itu, tidak menempel kepada kata yang lain, pastikan domir tersebut fungsinya sebagai mubtada. Ya, misal seperti dicontohkan di situ, misalkan kita ketemu domir ana qaimun. Nah, berarti ana ini mubtada. Pastikan ini mubtada karena bentuknya kayak gini. Beda kalau misalkan bentuknya kayak gini. Dahab tuh. Nah, ini tuh domir. Domir. Ini mubtada bukan? Mubtada bukan? Bukan mubtada karena bentuknya nggak seperti ini. Paham ya? Jadi walaupun artinya sama, ini apa? Saya, ini saya, artinya sama. Tetapi yang ini mubtada, ini bukan mubtada. Paham? Ya. Contoh lagi misalkan huwa. Nah. Huwa talibun. Nah, pastikan ketika kita menemukan domir dengan bentuk seperti ini, domir bentuknya seperti ini, artinya dia, bentuknya seperti ini, maka ini apa? Mubtada. Pastikan dia mubtada. Kalau misalkan ada domir artinya dia, tapi nggak bentuknya seperti ini, maka dia bukan mubtada. Contoh misal, ya, innahu talibun. Apa artinya? Sesungguhnya dia, ini kan dia. Apa artinya ini? Dia. Ini artinya dia juga. Nah, bentuknya tapi seperti ini, enggak huwa. Maka ini bukan mubtada. Paham ya? Jadi yang mubtada yang mana? Yang ini yang tadi sebutkan. Apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, kalau bentuknya seperti itu, paham ya? Nah, kemudian tetap harus dijaga, ya, karena semua isim, ya, seperti misalnya dalam buku At-Taisir yang Ustaz tulis itu, bahwa setiap isim itu memiliki berapa makna, memiliki berapa kandungan makna. Setiap lafaz isim memiliki 3 kandungan makna. Dalam bahasa Arab itu begitu, ya. Jadi satu lafaz isim dalam bahasa Arab itu memiliki 3 kandungan makna. Yang pertama apa? Makna zat. Yang kedua, gender. Yang ketiga, tingkatan bilangan. Ngerti nggak? Nah, nih. Misalkan apa? Katibatun. Ini pelajaran kelas 7 ini. Pelajaran kelas 7. Ini isim bukan? Isim. Apa ciri isimnya? Ada tanwin, ada ta marbutoh, ya. Oke, ini ciri isimnya.
Nah, sekarang apa kandungan mananya? Yang pertama, zat. Zatnya artinya apa? Penulis. Berapa jumlahnya? 1 orang. Laki perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Apa itu? Jadi 1 orang penulis perempuan, wanita. 1 orang penulis wanita. Jadi 1 lafaz mengandung berapa makna? 3. Selalu mengandung 3 makna. Jadi setiap lafaz isim dalam bahasa Arab itu mengandung apa? Ada 3 kandungan makna sekaligus. Ada kandungan makna zatnya, tingkatan bilangannya, sama gendernya, termasuk domir. Makanya di situ dicontohkan ada ana qaimun. Ana, zatnya apa artinya? Saya. Jumlahnya berapa? 1. Laki perempuan? Kalau ini bisa laki bisa perempuan. Cuman kalau kita lihat khobarnya berarti ini apa? Laki. Ya, karena khobarnya juga mudzakkar. Karena ada aturan tadi apa? Aturan mubtada khobar harus sama gendernya. Oke. Berikutnya contoh di situ di jurumiyah itu apa? Nahnu qaimuna. Boleh nggak nahnu qaimatun? Boleh nggak nahnu qaimatun? Boleh nggak? Boleh, karena nahnu ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Ya. Qaimatun boleh, qaimatani boleh, qaimani boleh, karena untuk nahnu tingkatan bilangannya dari 2 sampai banyak, ya, dari 2 sampai banyak. Paham ya? Oke. Nah itu, ini sudah di situ qaimuna contohnya. Ya, tapi kalian sudah paham ya? Kenapa jadi qaimuna? Karena nahnu itu bisa menunjukkan jama. Ya, nahnu itu bisa menunjukkan jama. Oke. Itu kategorisasi mubtada. Jadi gampang lah, ya. Mubtada itu hanya dua kategori. Ada domir, ada zohir. Yang zohir itu apa? Yang bukan domir. Itu, yang bukan domir. Isim isyarat domir bukan. Isim isyarat domir bukan. Bukan domir. Namanya isim isyarat masa domir? Kan isim domir. Hah? Isim isyarat domir bukan? Ya bukan. Misal hadza qalamun. Hadza itu mubtada. Coba mubtadanya zahir apa domir? Zahir. Paham ya? Paham? Oke. Jadi dalam bab mubtada yang disebut dengan zahir itu kata yang bukan domir. Nah, berikutnya sekarang terakhir pembahasan tentang mubtada khobar adalah kategorisasi khobar, dan ini mungkin tidak akan selesai dalam satu pertemuan ini, ya, karena nanti kategorisasi khobar di kitab jurumiyah dikatakan bagaimana khobar? Wal khobaru ismani, dan khobar itu ada 2 kategori. Jangan 2 bagian dah, pusing ya. 2 kategori. Ya, 1 mufrad. Yang kedua ghair mufrad. Nah, kita akan bicara yang mufrad saja dulu ya. Hari ini karena tuh waktunya tinggal 10 menit lagi. Kita akan bicara tentang khobar yang mufrad. Mufrad di sini bukan mufrad tingkatan bilangan. Ulangi ya. Mufrad di sini bukan mufrad tingkatan bilangan, bukan. Ini lain lagi ceritanya. Di khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan zorof. Udah itu aja. Apa namanya khobar mufrad? Khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan zorof, bukan jar majrur. Perhatikan sini. Azhar. Nah, saya enggak azhar. Ini ada kalimat begini. Nahnu qaimuna. Ini kalimat ini, kata ini sigotnya, sigot jamak, mudzakkar salim. Cirinya apa? Berakhiran wawu nun dalam keadaan rofa.
Azhar, Ustaz nanya nih, nahnu qaimuna jumlah imla ismiyah, mubtadanya zahir domir. Domir. Nah sekarang khobarnya. Khobarnya mufrad apa ghair mufrad? Ghair mufrad. Andra, mufrad ghair mufrad? Mufrad. Oji, mufrad ghair mufrad? Mufrad karena bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan dzaraf. Paham? Walaupun ini apa? Kalau sigotnya sigot apa? Jama mudzakar salim. Karena ini bukan mufrad jama ya. Bukan mufrad musanna jama, ini mufrad ghair mufrad. Jadi mufrad lawannya ghair mufrad. Kalau bicara khobar. Ya. Paham nggak? Sini perhatikan semua udah. Gak usah risau. Ya, lihat jam. Pokoknya habis waktunya Ustaz keluar. Ya, kalian nggak usah pikirkan sekarang udah jam berapa. Ya, nah, tenang. Nanti Ustaz yang lihat jam. Masih 8 menit lagi, 7 menit lagi. Ya, perhatikan Nathan. Ya, misalkan ada kalimat ar-rajulu ustadzul lugotil arabiyah. Ustadzu al-lugoti al-arabiyah al-arabiyati. Ar-rajulu lelaki itu, ustadzul lugoti guru bahasa Arab. Ustadz itu lelaki itu. Nathan siap nih? Oke, perhatikan. Lelaki itu guru bahasa Arab. Fadil. Ar-rajulu ustadzul lugatil arabiyah. Mana mubtadanya, Fadil? Ini jumlah apa, Fadil? Jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali isim. Apa ciri isimnya? Ada alif lam. Oke, mana mubtadanya? Ar-rajulu, karena mubtada itu pada dasarnya selalu di depan. Oke. Mubtadanya zahir apa domir? Zahir. Oke. Nah, sekarang mana khobarnya? Ustadzul lugatil arabiyah. Oke. Ustaz mau nanya. Ini khobarnya masuk kategori khobar mufrad apa ghair mufrad? Ghair mufrad. Mufrad apa ghair mufrad? Ghair mufrad. Oke, Ustaz mau nanya, kalau kalian bilang ini ghair mufrad, maka ini harus masuk ke salah satu 4 kategori dari 4 kategori. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah bukan? Jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah bukan? Iya. Nah, kalau misalkan ini jumlah ismiyah, Ustaz mau nanya, mana mubtadanya? Kalau jumlah ismiyah kan mesti ada mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ustazu, mana khobarnya? Lugoti. Yang benar. Berarti kalau misal ustadzul lugatil arabiyah, kalau ini mubtada khobar, ustadz itu bahasa Arab. Ada begitu kalimatnya. Ini apa ini? Coba, ini apa namanya yang kayak gini? Ini dari sini ke sini apa namanya? Dua dulu nih. Idofat. Nah, kamu bilang idofat. Kalau idofat itu jumlah bukan? Bukan. Jumlah bukan? Bukan. Berarti ini khobar mufrad ghair mufrad. Khobar mufrad ghair mufrad. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan dzaraf. Ini idofat. Ini idofat. Ini khobar. Ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Ini na'at. Ini apa? Na'at. Coba, ini udah kita pelajari kelas 7. Oke, paham? Ini khobar mufrad ghair mufrad.
Mufrad ghair mufrad? Mufrad. Kenapa ini khobar disebut khobar mufrad? Karena ini hanya idofat, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan ya. Contoh lagi, ya. Ar-rijalu, ya. Muwazzaful maktabah. Ar-rijalu apa artinya? Para lelaki itu, muwazzaf itu apa? Karyawan, ya. Karyawan kan kantor, misal. Muwazzafu para karyawan kantor. Oke, ya. Para lelaki itu adalah para karyawan kantor. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena pola kalimat ini diawali isim. Ya, apa cirinya? Ada alif lam, ya. Kalau jumlah ismiyah berarti komponennya harus ada mubtada, khobar. Mana mubtadanya? Ar-rijalu. Apa hukum i'rabnya? Marfu. Tanda yang digunakan doma. Kenapa pakai doma? Jamak taksir. Oke. Kemudian mana khobarnya? Muwazzafu. Muwazzafu. Jawabannya muwazzaful maktabati, tepatnya semua satu gabungan ini. Oke. Ini khobarnya ini khobar mufrad apa khobar ghair mufrad? Khobar mufrad, khobar ghair mufrad? Khobar? Rafi. Kenapa? Diawali isi itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Muwazzaful maktabati itu jumlah ismiyah. Kalau muwazzaf al maktabati itu jumlah ismiyah, mana mubtadanya? Muwazzaful maktabati itu jumlah apa idhofah? Jumlah apa idhofah? Jumlah apa idhofah, Afif? Idhofat itu bukan jumlah, tapi apa? Idhofat. Asalnya apa ini? Asalnya muwazzafuna al maktabah, ya. Digabung. Nunnya dibuang nunnya. Nun pada jama mudzakkar salimnya dibuang, ya. Jadi asalnya ini apa? Muwazzafuna. Itu al-maktabah, karena mau diidofatkan maka ini dibuang. Paham ya? Oke. Berarti ini khobarnya khobar mufrad ghair mufrad? Khobar mufrad, ya. Nah, ini contoh-contoh khobar mufrad. Silakan kalian catat. Contoh khobar mufrad. Ini idhofah, nanti di sini idhofah, ya. Oke, cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Ingat nanti mungkin kita akan tambah untuk waktu belajar baca kitabnya, kita akan tambah sepekan 2 kali. Kemarin malam apa? Malam Selasa. Nanti kita tambah malam apa yang nggak ada kajian malam di masjid? Malam Jumat ada nggak? Nanti malam ini ada kajian nggak Ustaz Dika? Besok ya adanya ya. Nah berarti Selasa sama Jumat. Malam Selasa sama malam Jumat. Oke, kita start tutup ya karena sudah habis waktunya pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.